Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib ayuhal ikhwa, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab Al-Jurmiyah. Kali ini merupakan pertemuan terakhir dari kelas kita kitab Al-Jurmiyah. Insyaallah kita sudah bertemu berapa kali pertemuan, berapa bulan ya kira-kira? 6 bulan ya. Nah, 6 bulan menyelesaikan kitab Al-Jurmiyah. Untuk kali ini kita mencoba mereview dari awal sehingga nanti kita ada gambaran, dan ini sengaja kita rekam semoga menjadi sarana belajar di lain kesempatan ya. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim serta doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ayuhal ikhwah, kitab Al-Jurmiyah ini merupakan kitab yang sangat penting dalam mempelajari nahwu, ilmu nahwu. Karena kitab Al-Jurmiyah ini sangat fenomenal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam negeri banyak sekali pesantren-pesantren yang menggunakan kitab ini sebagai dasar pondasi mempelajari ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Karena pondasi ini sangat penting dilakukan, karena sebelum kita bisa membaca kitab, bisa mempelajari literatur Arab, maka harus menguasai yang pertama adalah ilmu nahwu, yang kedua ilmu shorof. Dan yang paling mendasar dan yang paling mencakup secara global terwakili dari ilmu nahwu adalah kitab Al-Jurmiyah. Kitab Al-Jurmiyah ini karangan Ibnu Ajurum ya, lebih dikenal dengan Ibnu Ajurum atau Abu Abdullah bin Muhammad bin Daud Ash-Shonhaji. Ada kisah menarik dari Ibnu Ajurum ini. Konon di sebuah riwayat mengatakan bahwa untuk menguji keikhlasan beliau dalam menyelesaikan kitab ini, beliau berdoa sambil melempar kitab ke laut ya, ya Allah, seandainya kitab yang aku karang ini tidak bermanfaat dan tidak ikhlas, maka tenggelamkan ya. Maka kemudian Ibnu Ajurum ini melempar ke laut, dan ternyata atas izin Allah tidak terbawa oleh arus dan tidak basah. Makanya Jurmiyah. Jurmiyah itu kalau dalam bahasa kita miyahun, jamak dari apa? Maun ya, maun miyahun itu jamak taksir dari bentuk maun. Jurmiyah, mengalirlah air, tapi ternyata atas izin Allah kitab ini tidak basah dan tidak mengalir. Itu begitu keikhlasannya Ibnu Ajurum dalam mengarang kitab Al-Jurmiyah, sehingga tidak heran kalau kitab ini sangat fenomenal bagi penuntut ilmu bahasa Arab ya. Taib ayuhal ikhwah, kita akan mereview kembali dari kitab Al-Jurmiyah. Dulu kita sudah bab pertama kali dari kitab Al-Jurmiyah ini adalah bab apa? Al-Kalam ya. Yang pertama adalah Al-Kalamu ya. Al-Kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Apa itu kalam ya? Kalam itu kalau dalam bahasa Indonesia ucapan yang sempurna, ucapan yang bisa dipahami. Nah, itu adalah pendekatan dari bahasa Indonesia dulu ya, supaya bisa lebih mudah dipahami. Jadi kalam adalah suatu lafadz yang tersusun, memiliki makna yang sempurna dengan pengucapan sesuai bahasa Arab. Jadi al-lafdu, lafadz, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang bisa memberikan faedah, bil wad'i. Ya, bil wad'i ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah disengaja, kedua berbahasa Arab. Jadi syaratnya ada 4. Pertama, harus berbentuk lafadz, 1 ya, terdiri dari huruf hijaiyah. Jadi kalau tidak terdiri dari huruf hijaiyah bukan kalam. Contohnya adalah bahasa isyarat
itu menurut ilmu nahwu bukan kalam. Tapi kalau contohnya lain selain bahasa isyarat adalah suara burung, itu bukan termasuk kalam karena tidak terdiri huruf hijaiyah. Kedua adalah al-murakabu, harus tersusun 2 kata atau lebih. Al-mufidu, bisa memberikan faedah ya, bil wad'i, dengan sengaja ataupun terdiri dari bahasa Arab. Jadi kalau orang melantur ya, bangun tidur ya, masih dalam keadaan tidur ya, bermimpi kemudian mengigau, itu belum termasuk kalam menurut pendapat ilmu nahwu. Ya, seperti itu. Contoh al-kitabu, ini sudah kalam ya. Kitabun ini lafadz ya, yaktubu juga lafadz. Kemudian contoh yang tersusun 2 kata lebih, Muhammadun musafirun. Muhammad adalah seorang musafir, ini sudah kalam. Muhammadun Rasulullah, sudah kalam. Ada beberapa pendekatan yang terdiri dari 2 kata atau lebih tapi belum termasuk kalam. Pertama, Abdullahi, susunan mudhaf ilaih, sebenarnya 1 kata, hamba Allah, itu belum kalam. Rajulun karimun, lelaki yang mulia, itu belum termasuk kalam ya. Kemudian idza hadaral ustadu, jika ustadz datang, masih menunggu maka. Jadi kalau kalam itu harus bisa dipahami tanpa menunggu kalimat berikutnya. Kalau idza hadaral ustadu dalam bahasa Inggris conditional tense, ini belum termasuk kalam ya. Jadi kita bahas sekilas. Kemudian al-kalam, pembagian kalam ada berapa? 3, apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Itu susunan kalam. Jadi sebenarnya semua dalam bahasa Arab itu tidak bisa lepas daripada isim, fi'il, dan huruf pada intinya. Kemudian tanda-tanda isim yang pertama apa? Dibaca jar ya. Contoh ilal madrasati, ini pasti isim. Kemudian tanwin, kemudian alif lam, kemudian kemasukan huruf jar ya, kemudian terakhir huruf qasam. Kemudian fi'il berdasarkan waktu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar ya kan. Contoh yang fi'il amar, uktub, tulislah. Fi'il mudhari yaktubu, cirinya ada huruf mudhara'ah. Huruf mudhari ada berapa? 4. Apa saja? Alif, ya atau nun, ya, kemudian ta ya. Kemudian ciri-ciri fi'il apa saja? Bisa masukkan sin, qad, kemudian sin, saufa, ta ta'nis, asakinah ya. Kemudian huruf ini kebalikannya dari isim dan fi'il. Semua ma la yasluhu ma'ahu dalilul fi'li wala dalilul fi'li, itu termasuk adalah ciri daripada huruf. Pokoknya nggak bisa masuk tanda fi'il dan tanda isim, berarti itu insya Allah huruf ya. Walaupun nanti ada di beberapa pendekatan ilmu nahwu ada yang namanya isim fi'il, tapi itu nanti di bahasan level berikutnya saja ya. Kemudian fi'il madhi, qad masuk pada fi'il madhi bisa berarti pertama adalah litahqiq ya, memastikan qad aflahal mu'minun, benar-benar akan beruntung orang yang beriman. Kemudian litakrib, menunjukkan waktu dekat, qad qamatis shalah ya. Kemudian litaklil, menunjukkan sedikit, qad yasdukul kadzubu ya, yang intinya terkadang orang yang banyak bohong juga berkata jujur, qad yasdukul kadzubu. Atau litaksir, menunjukkan banyak, qad yajudu al karimu, kebanyakan orang yang dermawan, al karimu itu adalah mulia, qad yajudu al karimu, terkadang orang dermawan itu mulia gitu ya, litaksir. Kemudian al-kalam sudah, kita masuk aqsamul i'rab. I'rab ada berapa? 4, apa saja? Rafa, nasab, kemudian jar, jazam. Rafa ditandai dengan dhamma, kemudian nasab dengan fathah, kasrah dengan jar dengan kasrah, jazam dengan sukun ya, betul. Ya, contoh ja'a zaidun, zaidun ini dibaca rafa karena sebagai fa'il, betul. Kemudian ra'aitu zaidan dibaca nasab karena maf'ul bih ya, atau objek ya.
objek. Kemudian minal masjidi dibaca jar karena terdapat minal masjidi. Kenapa dibaca huruf jar? Karena ada kemasukan huruf jar. Kemudian al jazam lam yaktub. Kenapa dibaca sukun? Karena kemasukan huruf jazm ya, huruf jazm. Taib. Kemudian al-i'rab itu secara umum ada yang lafadz nampak secara jelas dan juga ada yang takdiri. Takdiri tidak nampak, dikira-kira ya. Yang dikira-kira, kalau yang nampak kan jelas. Ra'aitu Zaidan, ada lafadznya, ada harokat fathahnya Zaidan. Maka ada yang dikira-kira. Yang pertama apa? Isim maksur. Isim maksur itu diakhiri dengan apa? Alif lazimah. Kemudian isim mangkus ya lazimah ya. Isim maksur contohnya ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Lah ini rofaknya dikira-kira, nasabnya dikira-kira, majrurnya dikira-kira karena lita'adur, karena adanya udur ya, adanya kendala. Isim mangkus kebalikannya dari isim maksur, ya lazimah. Cirinya isim mangkus itu berharokat kasroh sebelumnya. Ja'al qadhi, marartu bil qadhi. Lah khusus dalam keadaan nasab itu dibaca jelas fathahnya. Ra'aitu al qadhiya. Al qadhiya ini dibaca nasab karena sebagai apa? Maf'ul bi ya. Ya, taib. Kemudian yudhafu biya ilmu takalim. Contoh jaa abi, telah datang ayah saya. Nah, ini dibaca rofak sebagai abi fa'il. Domahnya dikira-kira karena bertemu dengan ya mutakalim, karena lil munasabah, karena menyesuaikan ya. Kemudian fi'il mudhari yang terdapat huruf ilat di akhirnya, yaksha, la yaksha. Lah ini dikira-kira juga fathahnya, padahal kan kemasukan amil nawasib, bukan layak saya tapi layak sah. Fathahnya dikira-kira karena fi'lul mudhari yang terdapat huruf ilatnya di akhir kata. Baik, kita lanjut. Tanda-tanda i'rab rafa ada berapa? Kita percepat. 4 apa saja? Doma, kemudian wawu, alif, nun. Doma bertempat di 4 tempat. Pertama apa? Isim mufrad. Contoh ja'a zaidun bermakna satu, isim bermakna tunggal. Jamak taksir ja'ar rijalu. Ar-rijalu mufradnya apa? Rajulun, sahih ya. Nah, rajulun. Kemudian jamak muannats salim. Ciri jamak muannats salim adalah ketambahan alif dan ta. Bentuk jamak untuk muannats dengan tambahan alif dan ta. Ja'at al-muslimatu. Kemudian fi'il mudhari yang tidak sepi atau belum kemasukan amil jawazim maupun nawasib ya. Contoh yajlisu aliyun. Fi'il mudhari dalam kondisi default itu selalu rafa selama tidak kemasukan nawasib maupun kemasukan jawazim ya. Jawazim. Nah, nawasib itu jamak dari nasibun, amil yang menasabkan, namanya nasib, nawasib. Jazim jamaknya jawazim. Kemudian wawu bertempat di 2 tempat apa saja? Jamak mudzakkar salim ya. Contoh ja'al muslimuna. Berarti ja'al muslimuna ini dibaca rafa, tandanya dengan wawu. Rafanya kedudukannya sebagai fa'il, betul, sahih. Nah, itu sudah mulai biasa terlatih ya. Asmaul khamsah yang kedua. Contoh jaa abuka. Abuka di sini dibaca apa? Rafa, tandanya dengan wawu karena asmaul khamsah ya. Kemudian alif berada di satu tempat apa? Isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Isim yang bermakna ganda. Jaa zaidani, telah datang 2 zaid ya. Lah cirinya isim tasniyah dalam kondisi rafa ketambahan alif dan nun ya. Kemudian an-nunu af'alul khamsah. Nah, jadi
subutun nun, tetapnya nun. Yaf'alani, taf'alani. Yaf'alani ini domirnya huma, taf'alani antuma. Kemudian yaf'aluna hum, taf'aluna antum, taf'alina anti. Ya, itu adalah af'alul khamsah. Lanjut, rofa, nasab. Tanda-tanda i'rab nasab ada berapa? 5, fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan, agak kita percepat. Tanda-tanda i'rab jar ada berapa? 3. Pertama kasrah, kemudian ya, fathah. Insyaallah sudah paham. Alamat jazm ada berapa? 2. Yang pertama sukun, yang kedua hadfu hadfu harful ilah. Di sini membuang huruf ilat, ya, yang dibuang adalah huruf ilat. Yang di sini hadfu nun, membuang huruf nun, ya. Lam yaf'ala, asalnya kan yaf'alani, betul? Yaf'alani, kemasukan lam menjadi yaf'alaninya dibuang, lam yaf'ala. Ya, kalau terdapat fi'il mudhari yang terdapat huruf ilatnya dengan membuang huruf ilat. Di sini nanti ada keterangan lebih lengkap sebenarnya, ya. Masih kita edit lagi. Lam yakhsha, asalnya adalah yakhshaya, karena dibuang huruf ilatnya karena kemasukan amil jawazim. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah rangkumannya. Al-mu'robat fil asma, isim-isim yang berubah, ya. Dalam isim, perubahan i'rab pada isim, ya. Bagaimana isim mufrad, tasniyah, jamak taksir, muannats salim, mudzakkar salim, asmaul khamsah, maksur, mangkus di masing-masing setiap kedudukan rafa, nasab, dan jar. Kenapa kok asma ini tidak ada pada jazm? Kok di sini nggak ada jazm? Kenapa? Karena apa? Ayo, karena jazm ini khusus fi'il mudhari, nggak mungkin kan namanya isim, betul ya? Nah, fi'il mudhari, dan nanti baru ketika al-mu'robat fil af'al baru ada ini berikutnya, al-mu'robat fil af'al. Al-mu'robat fil af'al kebalikannya, nggak ada jar, nggak ada khofat, karena jar khusus pada isim, betul ya? Nah, jazm baru lam yakum dengan sukun, ya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Al-mu'robat itu dibagi menjadi 2, ada yang dengan harokat, ada yang dengan huruf, ya. Yang al-mu'robat bil harokat, domah, fathah, kasroh, ini pada rofa, nasab, jar, dan jazm. Insyaallah semuanya ikhwas sekalian sudah paham. Nah, kemudian yang bil huruf, ya, ada alif, ya, ba, ya, maaf, ini al-ya, maaf, al-wawu, al-ya'u, dan seterusnya. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Ya, seperti itu. Untuk yang isim-isim pasti tidak ada, karena jazm khusus hanya untuk fi'il, ya. Baik. Kemudian keadaan pada fi'il madhi. Kalau sebelumnya kita mengenal fi'il madhi ini hanya mabni fathah, betul ya? Ternyata ada keadaan fi'il madhi ini juga bisa mabni ala dhammi, kemudian mabni ala sukun, ya. Mabni ala fathih kapan? Ketika tidak tersambung dengan sesuatu di akhir kata. Contoh darosa, kataba. Nah. Kemudian yang kedua mabni ala dhammi, juga bisa mabni ala dhammi kapan? Ketika bertemu dengan wawul jamaah. Nah, darosu ini domirnya apa? Darosa, darosu, berarti domirnya apa? Huwa, huma, hum. Nah, ini domirnya hum, ini juga hum. Nah, hum, ini juga hum, ya. Itu wawu jamaah. Nah, otomatis mabniun ala dhammah. Nah, sini, ya, ketika bertemu dengan wawul jamaah. Maka kalau di i'rab gini, darasu fi'lul madhi mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jamaah, karena bertemu dengan wawul jamaah. Kemudian mabniun ala sukun ketika bertemu dengan domir yang dibaca rofa. Darastu, katabta, ini tuh di sini kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya, i'rabnya rofa, karena sebagai
fa'il ya. Katabta juga sama. Maka darastu kalau di i'rab, darastu fi'lul madhi mabniun ala sukun litisali bi dhamir raf'in mutaharikin wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, dhamir apa? Bisa juga wa ta'u dhamir raf'in mutaharik apa namanya? Wa ta'u dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Juga seperti itu ya. Kemudian halatul fi'il mudhari', keadaan fi'il mudhari'. Kapan ketika pertama marfu dibaca rafa jika terhindar dari amil nawasib maupun jawazim, maka selalu keadaannya apa? Dibaca rafa. Jadi fi'il mudhari' selalu keadaan rafa selama tidak bertemu amil nawasib maupun amil jawazim. Nah ini keduanya nih ya. Kemudian mansubun dibaca nasab kapan? Idza dakhala alaihi nasibun, jika kemasukan ambil nawasib ya. Contohnya ayyad rusa ya. Kemudian majzumun kapan? Ketika dibaca jazm, idza dakhala alaihi jazimun, ambil jawazim. Lam yadrus dibaca apa? Tandanya apa? Jazmnya sukun karena kemasukan apa? Lam berupa ambil jawazim. Ini ambil jawazim ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Keadaan fi'il amr yang pertama mabniun ala sukun, jika itu sahih akhir tidak ada huruf ilatnya maka mabni ala sukun. Udrus, uktub, nah ini sudah ada penjelasannya, sudah saya edit semua jadi untuk mempermudah ya. Kemudian mabniun ala hadfi akhirhi, mabni dengan membuang huruf akhirnya. Kapan? Ketika terdapat huruf ilatnya. Idza kana mu'talan. Contoh ikhsa, asalnya itu khosya yaksha, yang dibuang apa? Huruf ya-nya ini. Irmi, asalnya romia yarma, irmi ya, awalnya gini, irmi. Ini ikhsa, tapi ini dibuang. Seperti itu ya. Mabniun ala hadfi akhirih. Kemudian mabniun ala hadfi nun. Kapan? Ketika menjadi bagian dari af'alul khamsah. Udrusa, udrusi, ya kan? Fi'il amr udrusa ini berarti domirnya apa? Ada yang tahu? Udrusa, kalian berdua. Apa? Antuma. Antuma. Udrusi apa domirnya? Anti, betul. Uktubi, kalau berdua udrusa. Ya. Seperti itu. Itu adalah keadaan fi'il amr. Kemudian marfu'atul asma. Lah ini Mas sekalian, rangkuman. Jadi kalau kita mau merangkum sebenarnya pertama ya marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rafa. Marfu'atul asma. Apa saja yang dibaca isim-isim yang dibaca rafa? Pertama fa'il. Dalam bahasa Indonesia adalah subjek. Subjek harus dibaca rafa. Yang kedua apa itu? Naibul fa'il. Naibul fa'il atau al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, disebut pengganti subjek. Naibul fa'il, naib itu pengganti ya, pengganti fa'il ya. Contohnya ini jelas, ja'a zaidun ya. Nah, jelas subjek. Naibul fa'il contohnya apa? Di situ duriba zaidun. Nah, duriba ini mabni majhul, dipukul atau pasif. Zaid telah dipukul, maka Zaid ini fa'ilnya nampak enggak? Duriba zaidun fa'ilnya mana? Kelihatan enggak? Tidak kelihatan fa'ilnya. Maka di sini Zaid dibaca rafa karena sebagai naibul fa'il, pengganti daripada fa'il ya. Kemudian yang ketiga apa al-mubtada. Mubtada ini isim di awal kata ya. Kemudian yang keempat adalah khobar. Ini satu paket ikhwas sekalian. Mubtada harus ada khobar. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Maka mubtadanya mana ini?
Zaidun ya, mubtada, khobarnya qaimun. Kalau dalam bahasa Indonesia Zaidun ini adalah yang diterangkan, qaimun yang menerangkan. Ya, artinya menerangkan itu apa? Khobar kan? Ya, menerangkan khobar. Contoh lagi, Zaidun fil fasli. Mubtadanya mana? Zaidun, khobarnya fil fasli. Kok fil fasli kok nggak dibaca rofa? Karena ini khobarnya khobar sibeh jumlah. Ya, khobar kan dibagi dua kemarin ya. Sibeh jumlah itu yang menyerupai jumlah, yang menyerupai susunan kalimat tapi bukan kalimat, adalah jar dan majrur. Sibeh jumlah itu ada dua, jar majrur, kemudian mudhof mudhof ilaih, mudhof dan mudhof ilaih ya. Seperti itu. Kemudian mubtada khobar sudah bisa dipahami ya. Yang kelima apa? Isim kana. Nah, contoh kana Zaidun ko iman apa ko imun? Kana Zaidun ko iman, betul ya. Ko iman. Isimnya kana mana? Zaidun. Maka harus dibaca rofa. Kana beramal apa? Amalnya kana tarfaul isma, betul. Watan sibul khobar. Oke. Kemudian yang keenam apa? Khobarnya ina. Contoh inna. Kalau ini inna zaid dan apa zaidun? Inna zaidan ko imun, ya kan? Isimnya ina mana? Zaidan, khobarnya qaimun ya. Nah, ini rangkuman nih Mas sekalian. Kemudian yang terakhir adalah at-tabi' lil marfu'. Jaa aliyun al-mahiru. Aliyun dibaca apa? Kedudukannya rofa. Rofa karena sebagai fa'il ya. Ketika kita mau mensifati Ali karena sebagai fa'il harus ikut dibaca rofa. Jaa aliyun al-mahiru. Telah datang Ali yang pintar. Nah, kemudian atof, jalasa Muhammadun wa Amrun. Muhammad telah duduk dan juga Umar. Lah Umar di situ adalah atof. Ada huruf atofnya berupa apa itu? Wawu. Antara maktuf dan maktuf alaih harus satu kedudukan yang sama. Begitu juga naat dan man'ut. Antara sifat dan yang disifati dalam bahasa Arab harus selalu dalam satu kedudukan. Ya. Kemudian yang ketiga taukid. Taukid itu menguatkan. Contoh dhahaba Utsmanu nafsuhu. Telah pergi Utsman. Apakah dia dengan saudaranya, dengan bapaknya kan belum jelas. Tapi